Baik rekan-rekan IMM semua yang berbahagia, kita lanjutkan ke poin yang keenam tentang memajukan pendidikan di Indonesia. Pada poin yang keenam ini, bagaimana kita memajukan pendidikan di Indonesia? Bahwa ada 4 hal, setidaknya ada 4 hal yang mempengaruhi kemajuan pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah kualitas guru, yang kedua adalah kurikulum, yang ketiga adalah anggaran pendidikan, yang keempat adalah regulasi pendidikan. Nah, 4 hal ini akan kita kupas. Pertama, kualitas guru. Bicara tentang kualitas guru, kita harus bicara tentang rekrutmen guru. Guru yang ada saat ini direkrut dari mana dulu ya? Apakah mereka dari 10 terbaik sekolahnya? Apakah mereka memiliki kemampuan khusus? Apakah mereka memiliki nilai plus ya? Artinya guru ini memang direkrut dari mereka yang 10 besar ranking. Nah, itu bisa kuliah di Fakultas Pendidikan dengan syarat harus 10 besar atau 3 besar lulusan di sekolahnya. Nah, itu artinya kualitasnya sudah bagus. Dari situ saja hal yang pertama. Kemudian yang kedua, tes untuk menjadi guru tersebut bagaimana seleksinya ya. Apakah masih menerapkan sistem KKN ya, atau untuk bisa jadi guru bisa dari berbagai macam latar belakang sarjana ya. Sarjana non pendidikan pun bisa jadi guru. Nah, ini itu bisa saja sih. Di negara-negara lain ada juga yang jadi guru dari non pendidikan, namun mereka harus mengikuti kuliah pendidikan selama 3 tahun ya. Nah, itu sama saja ya kan. Nah, maka kita harus bicara tentang rekrutmennya seperti apa, rekrutmen guru tersebut. Nah, itu yang sangat kita pertanyakan ya untuk bicara kualitas. Jika kita memiliki guru yang berkualitas sekarang, banyak calon guru pun direkrut dari mereka yang berkualitas. Lulusan SMA-nya yang terbaik, madrasah, lulusan pesantren yang 10 besar. Yang dari pesantren mungkin yang hafal juz berapa, juz 30, juz 29 misalnya. Minimal hafal berapa juz. Nah, itu. Ada syarat-syarat kriteria khusus untuk calon guru di bidang mata pelajaran tertentu, di rumpun mata pelajaran tertentu. Nah, itu juga diharuskan ya, demi mendapatkan kualitas guru. Sebagaimana di Finland ya, di negara Finlandia itu setahu saya minimal 3 besar untuk bisa jadi guru, dia harus 3 besar nilai rapot SMA-nya. Nah, itu. Kemudian kuliah guru itu lama, bisa sampai 5 tahun atau 6 tahun gitu ya. Itu lama dan prakteknya juga banyak. Kemudian juga dia tes ya, seleksinya sangat ketat sekali untuk bisa menjadi guru. Setelah lulus kuliah pun dites lagi, diuji lagi. Sama di India juga begitu ya. Di India juga untuk masuk ke Faculty of Education, Department of Education atau Faculty of Education, dia harus punya latar belakang pendidikan sebelumnya. Artinya dia punya latar belakang bidang mata pelajaran yang akan diajarkan. Misalnya dia mau jadi guru bahasa Inggris, maka dia harus S1 bahasa Inggris. S1 bahasa Inggris, baru bisa kuliah di Fakultas Pendidikan untuk S1 pendidikan. Nah, ini. Di India seperti itu. Lebih lama lagi kan untuk bisa jadi guru. Ya, ini. Jadi memang susah ya. Maka kalau guru kita berkualitas, nah insya Allah pendidikan kita pun akan berkualitas. Nah, ini tentunya dibarengi dengan kesejahteraan yang setimpal ya. Berapa sih gaji guru? Nah, ini ya. Gaji guru kita berapa? Berapa gaji guru di Finlandia ya? Berapa pula gaji guru di India? Gaji guru di India, guru yang baru tamat, baru diangkat, masa percobaan 3 bulan, gajinya sudah 5 juta. Nah, ini ya, itu di India ya. Negara yang mungkin ya menurut kita nggak begitu jauh beda lah dengan Indonesia. Nah, ini. Naasnya guru kita itu digaji hanya 450.000, 500.000 sebulan ya. Jauh di bawah UMR. Nah, itu bayangkan aja itu ya, rekan-rekan semua. Kemudian yang kedua, kurikulum yang rumit. Nah, K13, kurikulum 2013 saat ini ya, memang bagus, namun
ternyata menjelimet ya, sebab penilaiannya menjelimet, perlu berlembar-lembar. Nah, penilaiannya sangat menjelimet, sehingga itu menyulitkan guru banyak disibukkan dengan urusan administrasi daripada urusan mendidik anak. Nah, hal yang terkait dengan memberikan pendidikan, memberikan pemahaman, bimbingan kepada anak itu lebih berkurang, sebab guru lebih banyak disibukkan dengan urusan administrasi. Kemudian poin yang ketiga adalah anggaran pendidikan kita sebenarnya berdasarkan undang-undang itu 20% wajib dialokasikan untuk pendidikan. Tapi ternyata pada kenyataannya belum dapat meningkatkan kualitas pendidikan kita. Karena 20% ini include semua, termasuk gaji guru juga, itu ya. Bahkan gaji tenaga kependidikan. Nah, ini termasuk juga biaya pembangunan gedung sarana pendidikan. Nah, ini belum lagi ditambah korupsinya ya. Apalagi dana perimbangan antara daerah dengan pusat. Itu tambah semraut lagi ya. Akhirnya yang terjadi adalah di daerah banyak sekolah-sekolah itu yang terlantar, sekolah-sekolah negeri gitu kan. Akhirnya masyarakat berinisiatif mendirikan sekolah-sekolah swasta yang tentunya biayanya menjadi mahal ya. Sebab swasta juga tidak mampu membiayai dirinya sendiri kecuali dari SPP murid ya. Akhirnya biaya pendidikan kita menjadi mahal. Dan sekarang apalagi kebijakan pemerintah itu kemandirian perguruan tinggi ya. Nah, ini apalagi ya. Akhirnya sekolah-sekolah perguruan tinggi negeri pun menjadi mahal. Biaya pendidikannya menjadi mahal. Nah, ini. Kemudian yang keempat tentang regulasi pendidikan di Indonesia. Banyak sekali regulasi pendidikan di Indonesia. Setiap jenjang pendidikan itu ada undang-undangnya. Ada undang-undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Ada undang-undang pesantren yang baru-baru ini hangat ya. Ada lagi undang-undang guru dan dosen. Nah, ini muncul. Belum lagi ditambah dengan permen ya, peraturan menteri yang kadang tumpang tindih yang menambah beban administrasi para guru. Sehingga guru kita lebih terfokus pada urusan administrasinya, meninggalkan tugas pokoknya sebagai pendidik ya. Nah, ini rekan-rekan semua, rekan-rekan IM, ini bisa menjadi bahan diskusi kita ya. Kalau berdasarkan saya lihat dari diskusi bersama teman-teman bahwa pendidikan dasar di Indonesia ini udah cukup lumayan ya. Udah lumayan bagus untuk pendidikan dasar dari jenjang PAUD sampai SMA ya, sudah lumayan bagus. Namun yang sekarang itu menjadi PR besar bagi pemerintah kita adalah di pendidikan tinggi sebenarnya. Di pendidikan tinggi kita masih semraut. Nah, ini ya. Plagiarism, kemudian belum biaya kuliah yang mahal ya. Kemudian lagi ditambah ijazah-ijazah palsu yang bisa dibeli di mana-mana. Nah, ini menjadi semakin semraut alokasi pendidikannya. Bahkan pendidikan tinggi kita masih banyak yang belum menjangkau seluruh usia produktif bangsa Indonesia. Nah, ini yang terjadi. Untuk kuliah dia harus pergi ke kotanya yang jaraknya berhari-hari baru sampai kota. Nah, ini biayanya mahal dan biayanya juga sangat tinggi. Kalau kuliah di swasta juga biayanya mahal, kuliah di negeri biayanya mahal. Akhirnya lebih memilih tidak kuliah, memilih kerja saja, tamat SMA, memilih bekerja. Apalagi sekarang pemerintah kita menggalakkan SMK ya. Dan bahkan sekolah-sekolah SMA pun diarahkan untuk ke skill juga ya. Sehingga diharapkan tamat SMA sudah kerja. Nah, itu. Nah, ini sehingga untuk sains ya, pengembangan sains, riset, penelitian untuk kemajuan Indonesia pun menjadi semakin berkurang. Ilmuwan-ilmuwan kita banyak yang lari ke luar negeri. Para ilmuwan, peneliti kita, mereka lebih memilih tinggal di luar negeri karena di luar negeri difasilitasi untuk risetnya, mengembangkan keilmuannya dan dihargai keilmuannya.
Nah, itu berbanding terbalik dengan di Indonesia ya. Nah, inilah nasib kita. Nah, ini menjadi PR besar sebenarnya bagi kalangan kaula muda, terutama rekan-rekan IMM. Tidak hanya sekedar diskusi saja, tapi untuk ke depan arah gerakan Islam berkemajuan Muhammadiyah itu seperti apa? Itu melalui Universitas Muhammadiyah yang ada di setiap provinsi, bahkan di hampir semua kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ini gerakan tajdid di bidang pendidikan tingginya seperti apa? Harus kita formulasikan sehingga ini dapat Muhammadiyah dapat berperan lebih besar lagi dalam memajukan pendidikan tinggi di Indonesia, menghasilkan penelitian-penelitian besar yang membawa perubahan tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga untuk dunia tentunya. Nah, ini adalah PR besar bagi kita. Ya, baik rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan video ini cukup memberikan pengantar ya dalam diskusi kita pada hari ini. Terima kasih ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke moderator.